Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Tanti. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 3 KD 3.3 dan 4.3, yaitu pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu dasarnya dari dalam inti sel tubuh kita, di mana di sana terdapat DNA, dan DNA ini ada di dalam kromosom. Nah, kromosom ini ada di dalam inti sel tubuh kita. Jadi sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, 3.3, yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. 4.3, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Konsep pewarisan sifat yang akan kita pelajari ada 3. A. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. B. Hukum Mendel yang dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel. C. Penerapan genetik pada makhluk hidup. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa contoh gambar, yaitu beberapa orang petani semangka, di mana semangkanya ini buahnya besar. Nah, berarti ini merupakan bibit unggul. Nah, semangka yang besar ini merupakan hasil pemuliaan sel dari semangka. Nah, sehingga menghasilkan semangka yang berkualitas. Kemudian di sini juga contohnya ada petani coklat, di mana buahnya sangat besar-besar dan lebat. Nah, demikian juga ada pada hewan, yaitu sapi yang gemuk-gemuk. Nah, seperti ini, sapi pedaging, kemudian sapi yang memproduksi susu. Nah, seorang petani akan memilih bibit atau biji tanaman yang besar dan bulat, memilih bibit hewan pejantan yang besar dan sehat. Hal ini bertujuan agar memperoleh tanaman atau hewan berkualitas baik. Nah, kita pelajari yang pertama, A. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme, atau disebut ilmu tentang gen. Gen merupakan faktor penentu sifat keturunan. Yang pertama, kromosom dan gen. Kromosom merupakan faktor pembawa sifat. Nah, yang terdapat dalam inti sel atau nukleus dan tersusun atas gen-gen. Nah, jadi sifat dari makhluk hidup itu dibawa oleh kromosom. Kemudian gen. Gen merupakan faktor penentu sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang menyandi suatu protein polipeptida atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Nah, jadi dibawa oleh kromosom. Jadi tempatnya di kromosom. Yang dibawa adalah gen, di mana gen ini yang menentukan sifat dari makhluk hidup atau organisme. Nah, gambar kromosom dan gen dan DNA itu seperti apa? Nah, seperti ini digambarkannya. Ini contohnya adalah sebuah sel. Di dalamnya ada inti sel. Nah, di inti sel ini banyak terdapat kromosom. Nah, ini kromosom yang kalau diurai itu sangat panjang dan membawa kode-kode genetik.
Nah, di dalamnya ada gen. Nah, di mana gen ini nanti ada kode-kodenya di sini berupa huruf-huruf yang disebut DNA. Maka mungkin kalian pernah dengar ada istilah tes DNA. Nah, berarti untuk mencocokkan apakah itu keturunannya atau bukan. Apakah kode-kodenya sama dengan induknya atau tidak. Nah, itu pentingnya tes DNA. Nah, ini contoh gambarannya. Ini adalah gen yang ada di dalam DNA, yaitu satuan molekul-molekul seperti ini, di mana DNA ini menyusun kromosom. Nah, seperti ini. Jadi di dalam kromosom ada gen, di dalam gen ada DNA. Nah, kita lihat visualisasi kromosom, gen, dan DNA ini yang dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, di sini bisa kalian amati, ini adalah kromosom yang ada di dalam inti sel, di mana kromosom ini siap melakukan pembelahan. Nah, di dalam kromosom ini ada gen. Nah, ini gennya. Di dalam gen inilah terdapat DNA. Nah, ini sedang terjadi pembentukan kromosom pada saat pembelahan sel. Nah, ini kromosomnya dilihat dari mikroskop elektron. Visualisasinya seperti ini, jadi sangat panjang rangkaian DNA di dalam inti sel. Nah, membentuk lengan seperti ini. Nah, ini di dalam sel. Ini sebuah sel yang sedang membelah. Kalau kalian amati, ini lama-lama sel ini akan menjadi dua buah sel. Terjadi pembelahan sel. Nah, ini saling menuju kutub-kutubnya masing-masing. Kromosomnya kemudian membentuk dua buah sel. Jadi lanjut. Berdasarkan jumlah perangkatnya, kromosom dibedakan menjadi A. Kromosom diploid atau 2N. Kromosom diploid terdapat pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Kromosom diploid merupakan kromosom yang terdiri atas dua perangkat atau dua set yang sebenarnya merupakan gabungan dari kromosom induk jantan dan betina, masing-masing separuh atau satu set, yang terdapat dalam sel gamet atau sel kelamin. Contoh, sel tubuh nyamuk memiliki 6 kromosom diploid. Kemudian B. Kromosom haploid atau 1N. Kromosom haploid yaitu kromosom yang hanya seperangkat saja atau satu set. Kromosom haploid dimiliki oleh sel gamet atau sel kelamin. Contoh, sel gamet nyamuk memiliki 3 kromosom haploid. Nah, karena sel tubuh itu 2 set, pada nyamuk jadinya 6 kromosom. Sedangkan pada sel gametnya hanya satu set, jadi 3 kromosom haploid. Ini pada sel gamet. Sedangkan yang diploid pada sel tubuh atau sel somatik. Nah, jumlah kromosom sel gametnya hanya separuh dari jumlah kromosom sel tubuh. Nah, sekarang coba perhatikan tabel perbandingan jumlah kromosom berbagai organisme berikut.
Nah, ini contohnya. Bawang merah jumlah kromosomnya 16. Jagung 20, pepaya 18, tomat 24, nyamuk 6 tadi sudah. Ayam 78, kucing 38, udang 254, kuda 60, manusia 46. Nah, coba kalau ada pertanyaan ini, apa jawabannya? Berapa jumlah kromosom sel tubuh kucing? Berapa jumlah kromosom sel tubuhnya? Sudah jelas di sini terlihat 38. Pertanyaan kedua, berapakah jumlah kromosom sel gamet tomat? Nah, tomat di sini 24 tulisannya, tapi pertanyaannya adalah sel gamet. Nah, maka karena ini pertanyaannya sel gamet, jadi jumlahnya separohnya. Jadi berapa? Jumlah kromosom sel gamet ada 12. Yang ketiga, berapa jumlah kromosom sel tubuh ayam? Nah, sini sudah jelas kelihatan ini sel tubuh. Jadi yang tertulis di sini adalah semuanya sel tubuh. 78. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah sel gamet pepaya? Sel gamet itu sel kelamin. Pepaya. Nah, berarti separohnya 18. Berapa jumlahnya sel gametnya? Ada 9. Paham ya? Dipahami. Kemudian genotip dan fenotip. Apa itu genotip dan fenotip? Genotip merupakan susunan gen yang menentukan sifat beda dan tidak dapat diamati dengan panca indera, sehingga dilambangkan dengan simbol huruf. Nah, jadi sifat genotip itu adalah sifat beda yang tidak dapat diamati panca indera. Nah, jadi kode-kode ini disimbolkan dengan huruf karena tidak terlihat. Kemudian fenotip merupakan sifat beda yang dapat diamati dengan panca indera. Nah, ini bisa dilihat dengan mata kita, bisa diraba dengan tangan kita. Itu ya. Contohnya genotip T besar, T besar. Ini genotip dilambangkan dengan huruf. Maka fenotipnya bisa terlihat. Oh, yang genotipnya T besar, T besar. Fenotipnya adalah terlihat tinggi. Seperti itu. Kemudian genotip T kecil, fenotipnya rendah. Nah, jadi biasanya huruf besar dan huruf kecil itu menunjukkan sifat baik dan sifat kurang baik. Oke, coba isi tabel berikut. Menyusun genotip dan fenotip. Nanti coba akan Bu Guru tugaskan ini. Contoh ya, untuk membuat genotip dan fenotip, terutama di sini kamu supaya menentukan genotipnya. Nah, genotip ini bisa kalian buat dengan mengambil salah satu huruf dari fenotipnya. Nah, misalnya prakaran kokoh, akarnya kokoh. Gennya apa sih kodenya? Kode gennya. Nah, kamu bisa menuliskan kodenya misalnya K besar, K besar. Maka fenotip kurang kokoh kamu tulis dengan huruf K kecil, K kecil. Sini. Nah, bisa dituliskan di sini misalnya begini, K besar, K besar, K besar. Maka genotipnya yang kurang kokoh
Nah, di sini bisa kita tulis S besar, S besar. Rasa buah asam, kurang bagus, maka kita tulis A kecil, A kecil. Manis, bagus, A besar, A besar, dan seterusnya. Nanti bisa kalian mencoba mengisi, nanti ini Bu Guru tugaskan. Kita lanjutkan. Sifat dominan, resesif, dan intermediate. Sifat dominan yaitu sifat yang muncul dan mengalahkan atau menutupi sifat pasangannya. Jadi dominan itu menutupi sifat yang lain, sifat dari pasangannya, pasangan G-nya. Sifat resesif yaitu sifat yang kalah atau tertutupi oleh sifat pasangannya. Contoh, persilangan tanaman kedelai batang tinggi dengan kedelai batang pendek menghasilkan keturunan kedelai batang tinggi. Karena keturunan yang dihasilkan kedelai batangnya tinggi, maka sifat batang tinggi disebut dominan. Sifat pendek disebut resesif. Sifat intermediate yaitu sifat keturunan yang berbeda dengan kedua induknya atau merupakan perpaduan kedua sifat induknya. Contoh, persilangan tanaman bunga warna merah dengan bunga warna putih menghasilkan keturunan tanaman bunga merah muda. Nah, bunga merah muda disebut intermediate karena merah muda itu ya bukan merah. Merah muda itu bukan putih. Jadi berbeda dengan kedua induknya. Atau merah muda adalah perpaduan dari merah dan putih. Itu namanya sifat intermediate. Genotip sifat dominan ditulis menggunakan huruf besar. Tadi ya sudah dijelaskan. Contohnya M besar, fenotipnya merah. Genotip M besar, fenotipnya merah. Nah, genotip sifat resesif ditulis menggunakan huruf kecil. Jadi M kecil, genotip M kecil, fenotipnya putih. Sedangkan genotip sifat intermediate ditulis menggunakan huruf besar dan kecil. Contohnya di sini M besar, M kecil, genotip M besar, M kecil, maka fenotipnya adalah merah muda. Nah, beberapa sifat beda pada tubuh manusia, contohnya di sini bisa kalian lihat bentuk rambut. Rambutnya apa ini? Keriting, ikal, apa lurus? Lurus. Kalau ini ikal. Nah, ini yang disebut dengan keriting. Ini contoh sifat-sifat beda yang ada pada rambut manusia. Nah, ini yang membedakan apanya? Yaitu tadi gennya. Bentuk wajah. Nah, ini bentuk wajah bermacam-macam ya. Di sini ada yang bentuk membujur, oval, bulat, persegi, kotak, dan sebagainya. Silakan kalian amati. Jadi bentuk wajah juga berbeda-beda. Nah, ini seperti artis siapa ini? Mungkin kalian kenal. Rosa ya. Bentuk wajahnya bulat. Nah, ini Dian Sastro, oval. Nah, ini yang bermacam-macam. Kemudian bentuk mata juga bermacam-macam. Ada yang lebar, ada yang
sipit atau sempit. Bentuk telinga. Nah, sekarang kamu pegang telinga masing-masing atau kamu lihat. Nah, telinga ini dibedakan menjadi tak bercuping dan bercuping. Apa bedanya? Tak bercuping artinya telinganya itu langsung menempel ke bagian dekat pipi atau rahang. Nempel langsung. Tetapi kalau yang bercuping maka akan ada yang menggantung seperti ini, tidak langsung menempel tapi menggantung. Nah, ini namanya telinga bercuping. Bentuk ibu jari, silahkan kalian amati ibu jari kalian. Ibu jari ada yang bengkok, ada yang lurus. Nah, punya kalian ibu jarinya bagaimana? Kenapa berbeda? Nah, kok berbeda ya dengan orang tua kalian, ayah atau ibu? Oh, saya ibu jarinya lurus, berarti gen ayah yang menurun misalnya, atau gen ibu. Jadi dalam satu keluarga bisa kalau ayah ibu jarinya bengkok atau lurus, itu bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Lidah, coba kalian lidahnya dijulurkan. Lidah dibedakan, ada yang lidah bisa menggulung dan tidak menggulung. Nah, lidah tak menggulung ini digambarkannya seperti ini. Nah, kalau lidah kamu bisa dilipat membentuk huruf O, berarti bisa menggulung. Kemudian lesung pipi. Nah, ada yang memiliki lesung pipi, ada yang tidak. Kalian bagaimana kalau tersenyum? Bentuk hidung, ada yang mancung, ada juga naik seperti ini. Ya. Bentuk lubang hidung juga berbeda-beda. Nah, untuk pertemuan kali ini, molekul yang mendasari pewarisan sifat sudah selesai Bu Guru jelaskan. Nanti pada video berikutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang hukum Mendel. Terima kasih, jangan lupa dipelajari. Kalau ada yang tidak jelas silakan tanyakan pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.